Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Albabdis dengan NPM 210826013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya, blok emergency medicine. Inilah merupakan mind mapping kelas saya 4. Saya membawa judul Early Treatment in Blood Injury. Nah, bagaimana penanganan awal pada luka bakar? Oke, yang pertama kita akan ke pembahasan. Nah, di sini besarnya di sini bisa kita lihat di gambar ini. Nah, pada gambar ini terjadi antara kulit yang normal dengan kulit yang terkena luka bakar. Di mana kita lihat bahwa kulit yang terkena luka bakar terjadi kerusakan jaringan ataupun mengalami apoptosis pada jaringan epidermis maupun dermis. Kemudian besarnya panas. Nah, berdasarkan Janssen Woodcock model 1000 pada tahun 1950 menyatakan bahwa terbagi ada tiga zona. Yang pertama, zona koagulasi, kemudian zona statis, dan zona hiperemia. Di mana zona koagulasi ini sudah terjadi kerusakan jaringan ataupun nekrotik pada jaringan tersebut, di mana pada jaringan ini pasien tidak begitu tidak dapat untuk diperbaiki jaringannya kembali karena jaringannya sudah aktif. Nah, pada penanganan pada zona statis di sini penanganan peran penting untuk melakukan penanganan agar kembali kepada kulit yang normal untuk menjadi ke zona hiperemia. Nah, kita bisa lihat bahwa apabila terjadi luka bakar dan terjadi shock, maka pada saat luka bakar terjadi inflamasi yang mengakibatkan hipermeabilitas pada pembuluh darah yang akan meningkat. Maka akan terjadi pertukaran cairan di intrasel, pertukaran tekanan di intrasesial cairan, terjadi pertukaran antara hidrostatik dan osmotiknya di dalam jaringan, sehingga akan di dalam pembuluh darah sehingga akan meningkatkan maka terjadinya shock. Kemudian apakah setiap pasien luka bakar akan diresusitasi? Tidak. Nah, prinsip resusitasi apabila luka bakar dewasa lebih dari 20% dan luka bakar anak-anak lebih dari 10%. Bisa kita lihat di gambar tersebut bahwa terdapat dua perbedaan dari perbedaan yang pertama, tangan ini tidak memerlukan resusitasi, sedangkan pada pasien ini memerlukan resusitasi. Mengapa? Ingat ke prinsip tadi. Kita memberikan resusitasi apabila luka bakar lebih dari 20%. Kemudian kita masuk ke derajat luka bakar. Bisa kita lihat gambar, ada derajat 1, derajat 2A, derajat 3B, dan juga derajat 2B dan juga derajat 3. Di mana derajat 2A bisa kita lihat hanya terjadi eritema pada kulitnya. Di sini masih terjadi nyeri, tetapi nyeri tidak begitu hebat. Kemudian pada derajat 2A, sini sudah mulai terjadi terbentuknya fisikal. Nyeri yang terjadi pun sangat hebat dan warnanya pun sangat hebat. Ya. Kemudian sudah mengenai deep partial thickness. Kemudian pada derajat 2B sudah mengenai full thickness-nya. Nah, pada derajat 2B, nyeri sudah menghilang, sudah menjadi nyeri kebas. Kemudian sedikit kebas, kemudian fisikal tetapi masih ada. Dan warnanya sudah mulai pucat atau pink. Kemudian pada derajat 3, sini fisikal sudah menjadi bulat dan sudah pecah menjadi scar. Nah, di sini nyeri sudah tidak dirasakan, nyeri kebas yang dirasakan pada penderita. Nah, pada derajat kemudian nanti ada juga derajat 4. Biasanya derajat 4 ini sudah mengenai tulang dan tendon. Nah, dari tadi bicara luas luka bakar, bagaimana sih cara menghitung luas luka bakar? Nah, sini sudah ada di gambar, ada luka bakar menghitung luka bakar dewasa dan juga anak-anak. Nah, kalau contohnya sebagai dewasa. Nah, ini di gambar chest ataupun dada, ini 18%. Nah, 18% ini di atas ataupun di bawah. Nah, kalau dia di kena atas saja berarti 9% luasnya. Kalau bawah aja berarti 9%. Nah, kalau dua-dua berarti 18%. Begitu juga di belakang. Kemudian di lengan, tangan kanan, lengan kanan. Nah, ini lengan kanan 9%, baik atas maupun bawah. 9 berarti 9%. Kalau atas bawah ini 9%. Kalau atas 4,5, bawah juga 4,5. Begitu juga kirinya dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana sih perawatan luka bakar? Bisa kita lihat bahwa perawatan luka bakar ada fase akut, di mana fase akut ini misalnya dilakukan penanganan awal, tata laksana awal bagi terkena luka bakar di UGD atau life saving.
Kemudian fase penutupan muka biasa dirawat inap. Kemudian fase lanjutan biasa rawat jalan untuk manajemen parut lukanya. Kemudian bagaimana sih prinsip penanganan awal? Nah, prinsip penanganan awal emergensi yang pertama itu adalah primary survey, di mana primary survey dilakukan A, B, C, D, E, airway, breathing, circulation, stability, dan juga exposure. Di mana airway ini kita melihat apakah eh, jalan nafasnya bebas, seperti look, feel, move, look, feel, move, look, feel, listen. Nah, look, kita lihat di diafragmanya apa eh, bagus apa tidak. Kemudian feel, kita rasakan hembusan nafasnya. Kemudian listen, kita lihat apakah ada suara tambahan seperti suara gurgling, crowing, ataupun suara wheezing. Kemudian curiga apakah ada trauma inhalasi atau tidak. Nah, apabila ada trauma inhalasi, berarti nanti nafasnya itu suaranya serak, bau arak, mungkin kita lakukan intubasi. Kemudian kita lakukan eh, breathing. Nah, breathing ini kita lihatlah pernafasannya, kita cek nadinya, heart rate-nya, RR-nya, kemudian pernafasannya. Apabila ada terjadi gagal nafas, maka kita pasangkan oksigen. Kemudian bagaimana sih pergerakan dinding dada bisa kita lihat di sini? Apakah simetris atau adekuat? Simetris apakah adekuat atau tidak? Kemudian apakah ada luka bakar yang melingkar? Kemudian kita waspada apabila ada pneumotorax dari mata toraks. Apabila ada pneumotorax, apalagi tensi pneumotorax, kita akan melakukan segera tata laksana awal seperti medial compression. Nah, apabila ada hematotoraks, maka kita lakukan penanganan awal. Misalnya pada hematotoraks kita pasangkan WSD ataupun yang lainnya. Kemudian C, circulation. Circulation kita cek tekanan darah. Mulai kita pasang IV line, double line, ukuran yang terbesar yang paling mungkin akan dapat untuk sirkulasinya. Kemudian hentikan perdarahannya. Kemudian cek status sirkulasinya seperti tekanan darah, kualitas nadinya, perfusi dari perifernya, kapilari filtematosity, CRT-nya, kemudian kesadaran pasien juga produksi urinnya. Kemudian D, disability. Nah, disability ini kita cek kesadaran dengan AVO, Aren, verbal, pain, unresponsive, atau cek kondisi kedua pupil. Nah, di mana disability kita lihat misalnya eye, matanya. Kita kan ada penilaiannya itu 4, 3, 2, 1 misalnya. eh, Dia melihat spontan apa tidak, atau mesti dipanggil dulu baru dia merespon, atau mesti dikasih rasangan nyeri atau merespon, baru merespon atau diam saja. Begitu juga dengan motoriknya. Kemudian verbalnya kita ajak bicara, dia nyambung apa tidak, apakah diam aja, atau mengerang aja, atau mengeluarkan suara sedikit-sedikit apa tidak. Kemudian setelah kita lakukan explosion. Explosion ini kita hangatkan pasien, kita lakukan lokal, kemudian kita nilai luas luka bakar ya, kemudian kita melihat apakah trauma penyerta, apakah ada trauma penyerta apa tidak. Kemudian kita lihat dulu tata laksana awal yang di ABCD-nya itu sudah uh, bagus apa tidak, kita lihat lagi. Kemudian setelah dilakukan ini, kita melakukan ini dia. Setelah primary survey, kita lakukan secondary survey. Misalnya secondary survey ini kita lakukan historinya, ample, alerginya, medication, past illness, ataupun last meal-nya, yaitu event atau environmental injury. Nah, apakah dia ada alergi? Apakah dia ada pengobatan? Apakah dia ada penyakit terdahulu? Apakah kapan terakhir makannya? Kemudian bagaimana sih bisa terjadi kejadian trauma ini ataupun kegawatan darurat ini. Nah, itu kita butuh butuh tahu. Biasanya bisa juga ini kita tanyakan sebelum melakukan penyesuaian apabila pasien datang dengan orang kita alo anamnesis ataupun pasien kondusif. Nah, apabila pasien yang betul-betul gawat darurat bisa kita tanyakan nanti setelah kita lakukan penyesuaian. Kemudian setelah kita lakukan history ample, kemudian kita lakukan head to toe, kemudian kita dokumentasi untuk lakukan rujukan ataupun penanganan selanjutnya. Kemudian ada fat untuk laksana awalnya, fluid cairannya seperti tadi 4 cc dikali berat badan dan luas permukaan yang berapa. Kemudian nanti analgetik kita IV-kan morfin, kemudian kita lakukan tes seperti darah lengkap, urinalisa, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian apapun kita butuhkan kita lakukan untuk atau NGT dan urin kateter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada referensi dari saya. Referensi dari saya. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.